Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan membahas algoritma klasifikasi. Di video sebelumnya kita sudah mereview klasifikasi itu apa, bagaimana prosesnya, dan kita sudah belajar satu algoritma yaitu naive Bayes. Nah, video ini kita akan membahas lanjutan dari algoritma klasifikasi yaitu adalah SVM ya, Support Vector Machine. Oke. Jadi SVM ya, SVM Support Vector Machine itu adalah algoritma data mining ya, yang sebenarnya bisa digunakan untuk klasifikasi, bisa juga digunakan untuk regresi ya. Jadi SVM ini sebenarnya bisa tergantung dua kebutuhan tadi ya. Dan pastinya SVM itu merupakan algoritma yang menggunakan pendekatan supervised learning, supervised learning ya, pembelajaran yang terawasi. Nah, algoritma SVM ini fokus pada menemukan garis atau hyperplane ya. Jadi kalau teman-teman masih ingat di materi linear regression itu ya, nah, kita eh, mempunyai variabel independen dan dependen ya. Ketika data itu ketika hubungan tadi misal punya hubungan yang lurus ya, maka bisa kita tarik suatu garis gitu. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi di SVM itu eh, fokus pada menemukan garis. Mungkin istilahnya bukan garis ya, tapi hyperplane ya, karena tidak harus dua dimensi, bisa tiga dimensi, empat dimensi, n dimensi ya, kompleks gitu ya sebenarnya. Makanya disebut namanya hyperplane. Jadi tujuannya apa? Tujuannya adalah memisahkan data dari berbagai kelas ya. Jadi anggap kalau di linear regression tadi adalah hubungan antara satu X dan Y gitu ya. Nah, ini uh, line reg gitu ya. Tapi kalau kita ngomong tentang uh, support vector mesin ya untuk klasifikasi, anggap ini titik-titiknya gitu ya. Maka dia akan mencari satu garis yang disebut namanya adalah hyperplane untuk untuk memisahkan dua kelas ini. Anggaplah seperti ini ya. Ini anggap aja ya. Nah, anggap lurus lah ini lurus ya, anggap aja lurus ya. Sebenarnya tidak harus lurus ya. Nah, dengan margin maksimal ya margin mas. Jadi salah satu kondisinya yang disebut hyperplane itu optimal adalah mendapatkan margin yang maksimal. Margin maksimal itu apa? Margin maksimal adalah jarak terbesar yang diperoleh antara hyperplane dengan titik-titik data di sekitar kelas ya. Jadi ini contohnya. Ini mungkin kita lihat contoh sedikit di sini ya, yang sebelah kanan dulu. Anggap ini adalah hyperplane, yang sebenarnya optimal hyperplane. Ya. Jadi di sini titik-titik adalah data tadi, ya. Tentu sebenarnya datanya tentu lebih kompleks dengan dimensi yang tinggi. Dimensi tinggi itu maksudnya atributnya banyak. Em, Anggap divisualkan menjadi dua dimensi seperti ini agar mudah. Nah, SVM itu akan mencari hyperplane ini tadi, garis ini tadi, garis. Kalau misalnya dua dimensi adalah garis lurus gitu mudahnya. Nah, dia akan mencari namanya margin. Margin itu adalah ini antara eh, apa tuh namanya? Hyperplane ini digunakan untuk memisahkan kelas ya. Ada kelas ini dan ada kelas ini untuk binary classification ya. Nah, margin ini awalnya tidak tidak langsung seperti ini, tapi seperti ini bisa jadi ada banyak kemungkinan. Bisa ini garisnya gitu ya. Bisa ini, bisa ini, bisa ini ya, macam-macam gitu ya. Nah, dia akhirnya akan mencari garis yang optimal adalah ketika marginnya maksimal. Margin maksimal itu atau maksimum margin adalah jarak terbesar yang diperoleh antara hyperplane dengan titik-titik data di masing-masing kelas yang paling dekat dengan hyperplane tersebut ya. Titik-titik yang paling dekat. Ini kalau di sini itu paling dekat adalah yang ini gitu ya. Ini atau ini nih ya. Dan ini gitu. Nah, ini adalah titik yang paling dekat. Nah, dari garis-garis ini akan dicari dihitung yang mana sih yang paling jauh maksimal ini ya. Kenapa kok mencari maksimum margin gitu? Tujuannya adalah semakin jauh, semakin maksimal, semakin perbedaan kelas itu jelas terlihat ya. Bayangkan kalau terlalu dekat gitu ya, terlalu dekat misalnya terlalu dekat seperti ini gitu ya.
Ini contoh ya, agak jelek misalnya. Ini terlalu dekat gitu ya, sehingga akan bingung mana mana ini titik di dekat garis ini masuk di mana kayak gitu. Nah, semakin lebar, semakin maksimal jaraknya, semakin bagus. Sehingga sangat jelas gitu nanti ketika ada data baru dia berada posisinya di sebelah mana. Oke, itu ya. Nah, kalau kita ngomong SVM ya dalam dua dimensi paling mudah dalam menjelaskan dalam dua dimensi itu bekerja mencari garis yang terbaik tadi, garis yang terbaik. Yang tujuannya memisahkan data dari dua kelas yang berbeda. Nah, ini tadi kita bahas ya. Nah, garis tadi itu disebut namanya adalah hyperplane ya. Hyperplane. Hyperplane tadi adalah garis pemisah antara dua kelas, dua atau lebih ya. Dalam dimensi yang lebih tinggi, artinya banyak atributnya, hyperplane bisa berubah bidang atau ruang yang lebih kompleks. Nah, karena untuk visualisasi, ya kita menggunakan dua dimensi seperti ini. Anggaplah itu adalah garis. Ya, hyperplane ini adalah dengan memaksimalkan jarak antara dua terdekat dari kelas kedua kelas. Ini kita sudah bahas ya yang tadi ya. Nah, dari kelas ini yang paling dekat ini ya. Ya, ini namanya titik-titik yang paling dekat gitu ya dengan hyperplane masing-masing kelas disebut namanya support vector gitu ya. Support vector. Nah, ini support vector ya yang paling dekat. Atau kalau di sini yang disebut support vector ya yang ini ya ini support vector ini ya yang paling dekat dengan optimal hyperplane. Oke. Jadi SVM tadi mencari hyperplane dengan margin yang terbesar. Ini saya ulangi lagi ya. Artinya margin adalah jarak antara hyperplane dengan titik-titik dari masing-masing kelas. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi ada beberapa istilah, ada hyperplane, ada support vector, ada margin, dan sebagainya. Oke, nah kalau kita ngomong hyperplane, anggap aja di dua dimensi, itu bentuknya seperti linear regression gitu ya. Di linear regression itu ada persamaan apa ya, B0 ditambah B1 X1 gitu kan ya. Ya ini adalah B0 kan ya. Ini B0 ya biasnya, ini adalah weight-nya. Ini adalah weight-nya. Jadi W adalah vektor bobot gitu ya, yang menunjukkan arah arah hyperlink. Hyperlink. Jadi arahnya apakah bisa gini, bisa gini, bisa gini, bisa gini ya. Dan B adalah biasnya, posisinya ya. Jadi bisa jadi dia akan bergeser kemana. Ya, penjelasan lebih detail ada di sini. Bobot atau disimbolkan dengan W dan bias disimbolkan dengan B berperan penting dalam bentuk hyperplane. Di mana bobot adalah vektor yang menentukan arah dan kemiringan. Jadi arah dan miringnya itu gimana. Sedangkan bias adalah nilai yang menggeser posisi hyperplane ya, tanpa merubah arah dan kemiringan. Jadi misal untuk menentukan seberapa miring, seberapa ini adalah kita menggunakan Y. Tapi kalau kita ingin geser ini, ya misal agak ke bawah dengan arah dan kemiringan yang sama, itu namanya adalah bias ya. Oke, di dalam SVM itu ada juga istilah namanya fungsi kernel. Fungsi kernel itu merubah mudahnya adalah merubah sudut pandang data agar data lebih mudah dipisahkan ya. Tentu kalau kita ngomong real data itu ya kompleks gitu ya, datanya bisa jadi nonlinear. Ya. Jadi dengan fungsi kernel itu kita mempunyai sudut pandang untuk memisahkan data tadi menjadi kelas-kelas tadi ya, kelas A atau kelas B gitu ya, tanpa mengubah posisi setiap titik. Ya, jadi artinya nggak perlu digeser-geser, tapi bisa dihitung jaraknya gitu. Oke, seakan-akan itu berada di dimensi tinggi. Contohnya begini ya, misal, ya teman-teman nanti bisa cari ya, saya nggak nyiapin bentuknya ya. Jadi sebenarnya itu kelihatan kompleks gitu ya, memang kompleks gitu ya, tapi eh oke mungkin ada ilustrasi seperti ini deh, yang lebih mudah dipahami ya. Jadi bayangkan kita mempunyai dua jenis eh, buah di atas meja. Jadi ada apel, ada jeruk ini, ada apel, ada jeruk nih. Nah ini di meja ada apel yang warna merah dan ada jeruk gitu ya. Nah, kita ingin memisahkan apel dari jeruk menggunakan garis pemisah. Oke, ini. Nah, ini kan tentu lebih kompleks. Ini nggak bisa garis linier itu ya. Bagaimana ini cara cara menjelaskannya ya? Jadi eh, caranya adalah ya kita menjelaskan bahwa dianggap di satu table ini, satu meja ini ada dua jenis
buah-buah, apel dan jeruk. Nah, dengan distribusi data ini, kita tidak memungkinkan menarik garis lurus ya. Nah, kita nggak bisa nih menarik garis lurus gitu ya, kecuali misal saya punya titik-titik yang seperti ini. eh Misalnya merah, hmm, ini biru. Oke, nanti garisnya seperti ini ya. Ini linear ya, tapi kalau di fitur asli ya mungkin nggak akan seideal ini gitu. Nah, oke, kita kembali ke ilustrasi. Dalam ilustrasi ini, meja tempat buah-buahan itu adalah ruang fitur asli kita. Bayangkan kalau kita dapat mengangkat meja dan membelokkan ke atas, ya, sehingga buah-buah tadi terpisah. Ya, contohnya begini gitu. Nah ini mungkin bentuknya nggak sama persis ya. Jadi ketika meja ini kita angkat, gitu ya, kita angkat dan kita tarik gitu ke atas ke bawah gitu. Jadi kayak semacam membentuk eh, apa ya istilahnya ya, ya tiga dimensi gitu ya. Itu maka akan terlihat bahwa yang merah di bagian atas, eh, yang putih adalah di bagian bawah. Jadi eh, oke, jadi akan seperti ini nanti ya. Kuning gitu ya. Misal ini gini, titik, 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 titik. Kemudian yang merah ada di atasnya. Ya, merah di tengah kan ya di atasnya gini. Ya, ya. Oke, jadi nanti akan dipisah gitu ya. Oke, gitu ya. Itu seakan-akan kita ini ya, apa ya, mengangkat meja dan membelokkan ke atas sehingga buah-buah tadi terpisah menjadi dua layar yang berbeda, ada yang di atas ada yang di bawah, tinggal hanya dikasih garis horizontal tadi. Ini horizontal, ini ada garis memotong antara apel yang ditaruh di atas dan jeruk yang di bawah ya, tapi sebenarnya kita nggak benar-benar memindah ya, tetapi menghitung gitu ya, itu namanya fungsi kernel tadi. Nah, ada beberapa jenis fungsi kernel, ada namanya linear kernel yang memisahkan data linear. Kalau datanya tadi linear, ya kita pilihnya adalah kernel yang linear gitu. Ada namanya polynomial kernel. Jadi untuk data yang non-linear, non-linear artinya ya nggak linear. Atau yang lebih kompleks lagi ada namanya radial basis function ya, untuk data yang lebih kompleks lagi. Nah, kalau kita bahas tadi ya, yang kita bahas tadi itu namanya adalah binary classification, binary biner ya. Binary classification ya. Ya, binary artinya dua gitu. Nah, kalau lebih dari dua istilahnya adalah multi class ya, multi class. Multi class ya, multi class. Multi class itu artinya klasifikasinya lebih dari dua kelompok. Tapi kalau cuma dua namanya adalah binary. Nah, bagaimana kasus SVM itu bisa menangani lebih dari dua kelas ya? Tentu bukan cuma SVM ya, semuanya ya, algoritma klasifikasi itu bisa umumnya bisa mengimplementasikan multi kelas. Caranya ada konsep namanya one vs rest gitu ya, one vs rest, satu dengan vs lainnya gitu ya, lainnya adalah membangun model satu dengan lawan semua. Jadi SVM tetap membuat classifier yang model classifier yang biner gitu ya untuk memprediksi dua, sebenarnya dua ya, walaupun sebenarnya kalau mau prediksinya lebih dari dua gimana gitu, tapi pada implementasinya adalah konsepnya akan seperti ini. Oke, sebentar. Oke, lagi hang.
Oke, sudah ya. Oke, dah, mau tadi laptopnya. Nah, ini contohnya ya. Contohnya, teman-teman bisa lihat review apa source aslinya sudah saya cantumkan. Nah, ini contoh nih kasus yang multi kelas. Jadi, misal nih kita punya tiga kelas, ada mengklasifikasikan apakah itu donat, apakah burger, atau apakah ayam gitu ya. Nah, dengan penggunaan one VS Rest gitu ya, akan ada tiga model. Model pertama adalah apakah objek tadi adalah donat atau selain donat ya, selain donat ya, all gitu ya, all kategori gitu. Kalau ada empat berarti ada satu lagi gitu ya. Apakah donat? Jadi model untuk memprediksi apakah dia itu donat atau tidak donat, tidak donat ya. Ya tidak donat itu ya selain donat gitu sih. Jadi tetap konsepnya adalah menggunakan klasifikasi biner, binary classification ya, dengan tiga model yang berbeda. Nah, jadi yang pertama adalah ini kita bikin garis ya, ini garis ya, garis ya, donat atau non donat. Kemudian kita kembali ke atribut yang lain, ke value yang lain, kelas yang lain, ayam gitu ya. Jadi dia akan membuat apakah dia ayam atau selain ayam. Selain ayam artinya keduanya ini. Kemudian sama burger juga ya, dia akan membuatnya seperti ini ya. Di sini terbentuk masing-masing klaster di sini. Kelas kelas untuk tiga kelas gitu, tiga kelas. Jadi kalau saya punya input, saya akan prediksi gitu ya. Nanti kita lihat di sini, ini contoh ya. Jadi misal kita ingin memprediksi gitu ya, memprediksi di model satu adalah A tadi. A anggap aja adalah donat gitu ya. Donat vs non donat atau A vs A dan B gitu ya. Jadi ada tiga model. Anggap masing-masing model itu memprediksi dengan skor 0,7, 0,5, 0,3. Maka yang dipilih adalah yang paling besar. Ya, artinya 0,7 masuk di kelas A. Model satu tadi adalah donat. Maka prediksinya adalah donat. Gitu ya, donat. Gitu ya, kalau kosnya adalah donat. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, oh, jadi kayaknya terlewat ya. Jadi yang pasti teman-teman, eh dalam membuat dalam memahami klasifikasi SVM ya kita nanti akan membuat persamaan tergantung ya persamaannya kurang lebih seperti ini WX plus B gitu ya. Kalau eh, lebih dari satu ininya gitu ya data atributnya maka adalah W1 X1 ditambah W2 X2 dan sebagainya seperti linear regression ya. Jadi di awal kita harus mencari namanya adalah W dan B terlebih dahulu. Kita sudah punya W dan B, kita sudah mempunyai bentuk garisnya. Tinggal ketika ada data baru mau ditaruh di sebelah. Itu aja mungkin ya terkait konsep dari SVM. Silakan teman-teman bisa eksplor lebih lanjut secara matematis maupun secara implementasi codingan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.